Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Saudara, dana IPO yang berhasil dikumpulkan hingga 1 Desember 2023 mencapai 53,92 triliun rupiah. Dana tersebut didapat dari 78 perusahaan yang mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2023. Tak sampai di situ, masih ada 26 perusahaan yang mengantre dalam pipeline penawaran umum perdana saham. Dari 26 perusahaan, 15 perusahaan masuk dalam kategori aset skala menengah dengan nilai 50 miliar sampai 250 miliar rupiah, lalu 10 perusahaan besar dengan aset di atas 250 miliar rupiah, dan 1 perusahaan kecil dengan nilai di bawah 50 miliar rupiah. Sektornya pun beragam, ada dari sektor energi, kesehatan, teknologi, dan keuangan. Bulan ini jadi kesempatan terakhir investor saham mengatur strategi memaksimalkan cuan saham di 2023. Kira-kira apa yang bakal jadi sentimen besar jelang penutupan saham di tahun 2023? Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nikodemus, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Niko, ini kan biasanya, apa kabar Pak? Kita udah lama nggak ketemu. Saya langsung buru-buru nanya. Nah ini tapi karena kan kita tinggal mungkin sisa 3 pekan lah ya Pak Niko untuk bermain begitu di saham. Biasanya Pak, kalau di akhir tahun ini suka ada window dressing. Akankah terjadi di tahun ini? Akankah terjadi tahun ini? Tentu harapannya akan begitu ya Paskalis, karena pun juga kalau kita perhatikan memang situasi dan kondisinya itu berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Saat ini meskipun masih banyak katakanlah hal-hal yang belum pasti begitu ya Paskalis, cuman kami perhatikan memang lebih banyak sisi optimisnya Paskalis. Itu yang pun juga kita perhatikan bisa menjadi angin. Akankah ada? Kami perhatikan kemungkinan besarnya ada. Nah, itu pun juga kalau kita perhatikan bahwa memang kita melihat gitu ya, kinerja buat emiten 2000 juga sangat baik begitu ya Paskalis, dan ini menjadi salah satu harapan 2023 ini menjadi salah satu bekal bisa menutup dengan yang manis begitu Paskalis. Oke. Mudah-mudahan karena di tahun 2022 sebenarnya tidak terjadi window dressing. Jadi pasti harapannya di tahun ini bisa terjadi. Selain window dressing, biasanya nih Pak Niko ada juga Santa Claus Rally. Nah ini ada hadiah dari Sinterklas untuk para investor saham. Kira-kira akankah bagaimana potensinya untuk akhir tahun 2023? Sejauh ini kalau kita perhatikan itu kita biasakan di awal 2024 mendatang. Nah, memang kalau kita potensi bahwa total berkemungkinan untuk mengalami namanya. Nah, cuman memang kalau kita perhatikan ada potensi, kenapa? Karena ada bisa kita harapkan mengatur satu misal kata hubungan. Perhatikan ada kemungkinan nih 2024 itu sudah mulai yang namanya mengalami penurunan, bahkan lebih awal dari yang kami bisa memproyeksikan awalnya di bulan Juni begitu, tapi ada kemungkinan lebih awal, yaitu mungkin bulan Maret. Ini yang menjadi cikal bakal kita bahwa kita melihat ada potensi yang cukup besar begitu Paskalis untuk bisa Santa Claus. Yang kedua, kita juga mesti perhatikan Paskalis bahwa memang saat ini adanya masa-masa kampanye mulai dari tanggal 28 November kemarin hingga pada tanggal 10 Februari. Ini satu gambaran yang sangat positif Paskalis, karena akan ada konsumsi dan daya beli yang akan mengalami yang namanya peningkatan Paskalis. Nah, ini menjadi salah satu poin positif khususnya bagi sisi pasar kita. Memang saat ini kalau kita perhatikan pun juga dukung begitu ya Paskalis dengan adanya
pertumbuhan ekonomi yang mampu dijaga di atas 5%. Nah, tentu ini menjadi salah satu hal yang kita bisa perhatikan begitu Paskalis menjelang akhir tahun nanti dan awal nanti 2024 mendatang. Begitu Paskalis. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan kira-kira di akhir tahun 2023 ini pertama akan ada window dressing yang sepertinya potensinya akan terjadi di akhir tahun 2023, lalu ada Santa Claus rally dan tadi ada juga soal sentimen kampanye sampai Februari juga akan jadi pendorong di akhir tahun ini. Ada lagi nggak sih kira-kira Pak Niko yang akan, mungkin kalau tadi adalah sentimen yang bisa membuat pergerakan bursa ini bergairah. Tapi kira-kira yang akan membatasi bursa apa Pak Niko? Masih banyak juga begitu ya. Mulai dari The Fed ini sudah mulai kian tidak sabar Paskalis kalau kita lihat begitu ya. Karena kalau kita perhatikan kemarin pun Paul juga sudah mengatakan bahwa kami ini udah nggak sabar dan kami sudah siap kalau memang CPI-nya tidak turun kami akan menaikkan Fed-nya satu kali lagi. Tentu ini menjadi salah satu perhatian. Tapi pasar tampaknya semasa bodoh teing begitu ya. Karena kita perhatikan ini juga kita lihat data itu juga sudah sangat mendukung Paskalis. Tentu ini menjadi salah satu harapan bahwa memang The Fed mampu untuk menurunkan Fed rate lebih awal. Tapi juga kita masih perhatikan tensi geopolitik saat ini juga masih sangat tinggi. Untuk ini yang menjadi salah satu perhatian. Lalu yang kedua, meskipun adanya tingginya khususnya geopolitik, tapi harga minyak masih aman. Nah, ini menjadi salah satu poin yang sangat penting juga Paskalis untuk kita melihat begitu ya potensi penurunan dari sisi tingkat suku bunga. Lalu yang juga kita masih perhatikan adalah saat ini kan masih bicara terkait dengan perekonomian Tiongkok memang masih mengalami namanya perlambatan. Nah, tentu ini salah satu perhatian juga apakah 2024 ini momentum bisa pulih kembali atau tidak khususnya bagi perekonomian Tiongkok, begitu Paskalis. Kalau begitu, tadi kalau melihat sentimen-sentimennya tentu kita harus mengaitkan juga dengan sektor-sektor nih. Kira-kira Pak Niko, sektor yang bisa dilirik di akhir tahun ini sama yang kayaknya harus ditinggalin dulu deh, ini apa Pak Niko? Kalau kita perhatikan ya, memang masih dari sisi banking tampaknya Paskalis itu masih menjadi primadona setiap tahun karena saham-saham seperti kayak BBNI, BBRI, BMRI, BBCA ini masih menjadi salah satu pilihan utama begitu ya Paskalis. Kenapa? Karena kalau kita bicara fundamentalnya yang menarik begitu ya dan serta punya potensi valuasi yang akan datang, ini masih menjadi salah satu perhatian apalagi kalau kita perhatikan saham-saham banking dalam kurun waktu 2 sampai satu minggu terakhir begitu ya harganya tampaknya mulai mengalami namanya tekan. Lalu yang kedua kami juga suka yang namanya consumer goods yang super non katakanlah seperti kayak Indofood, ICBP, AMP. Ini kalau kita perhatikan asing pun juga masih masuk begitu ya kali saat ini. Lalu yang ketiga kami juga di tengah situasi dan kondisi yang ada memang kalau kita bicara yang namanya gitu ya Paskalis bahwa memang sektor telkom gitu, telekomunikasi, ISAT, Excel ini menjadi salah satu perhatian karena kan dulu ketika kita bicara yang namanya sampah itu ya dari tahun 2004 sampai dengan 2019 media ini selalu mengalami dampak yang positif. Tapi saat ini kita bicara lagi tentang sosial media yang ini juga menjadi salah satu perhatian bahwa data akan mengalami itu yang ketiga. Yang keempat kami tetap dengan infrastruktur yang dimana memang kalau kita bicara udah mau habis masanya begitu ya periode makanya serapan anggaran akan dimasukkan begitu Kalis. Tentu ini menjadi salah satu perhatian juga bahwa sektor-sektor ini yang kemungkinan akan memegang kendali pada tahun 2023 akhir nanti dan kemungkinan berlanjut setidaknya pada kuartal 1 di 2024 mendatang. Begitu, Paskalis. Oke, jadi ini masih panjang sepertinya sampai kuartal 1 atau awal di 2024 ada telekomunikasi, infrastruktur, consumer goods dan juga
perbankan bisa mulai dipertimbangkan oleh para investor. Pak Niko, terima kasih sudah Terima kasih berbincang banyak, pagi ini Pak di sekali. Kompas Thank Bisnis. you. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Niko. Ya, siap. Saudara, 4 direksi Unilever Indonesia mundur bersamaan di tahun ini. Unilever mengatakan mundurnya direksi berdasarkan alasan pribadi dari masing-masing direktur. Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali.